Pembahasan kita masih menyangkut tentang hal-hal yang wajib kita yakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu iradah. Artinya kita harus meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala muridun lil kainat. Allah yang menghendaki seluruh makhluk. Artinya tidak ada satupun makhluk terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah melanjutkan, wala mahraba li'abdin an ma'siyatihi illa bitaufiqihi wa rahmatih. Dan seorang hamba tidak memiliki jalan keluar dari maksiat kepada Allah melainkan dengan sebab taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak mungkin berlari dari maksiat kecuali jika di situ ada taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk sering membaca la haula wa la quwwata illa billah. La haula artinya tidak ada daya untuk kita untuk tidak bermaksiat kecuali dengan sebab Allah, kecuali dengan ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala quwwata, itu dasarnya la haula illa billah wala quwwata illa billah. Kemudian bisa digabung menjadi la haula wala quwwata illa billah, yang artinya seseorang tidak memiliki daya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini harus kita yang harus kita pahami yang bahwa kita jangan merasa sombong, jangan merasa ujub ketika sanggup tidak bermaksiat. Karena tidak bermaksiat ini adalah bagian dari taufik Allah, bagian dari kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak mungkin berlari dari maksiat melainkan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula illa billah wa la quwwata illa billah. Artinya seseorang hamba tidak memiliki kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taufik Allah. Sama. Jadi berlari dari maksiat tidak mungkin tanpa taufik Allah. Kemudian melakukan ibadat juga tidak mungkin tanpa taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk diri pribadi kita, ketika tidak melakukan maksiat ataupun ketika melakukan ibadat, jangan sama sekali kita nisbahkan kemuliaan itu baik ibadat atau tidak melakukan maksiat untuk diri kita. Tak boleh. Kita tidak bermaksiat, jangan nisbahkan ini karena saya sanggup menahan maksiat. Ataupun kita beribadat, jangan sampai kita menisbatkan kemampuan untuk beribadat itu untuk diri kita. Ini memang saya kuat untuk beribadat. Jadi jangan sampai mengeluarkan kalimat saya. Tapi yang benar, ini saya tidak melakukan maksiat karena taufik Allah. Nisbahkan kemuliaan itu, kemuliaan tidak bermaksiat dan kemuliaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang benar, ini saya tidak bermaksiat karena taufik Allah, saya beribadah juga karena taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buat diri kita, buat diri kita dengan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Untuk kita bisa memahami di situ tidak boleh ujub. Jangan sampai ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Oh, saya ini sanggup meninggalkan maksiat, saya ini sanggup beribadat.
Karena itu semua jangan nisbahkan kepada diri kita, tapi nisbahkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu buat diri kita. Sedangkan sikap kita ke orang lain juga dalam keadaan sama. Misalkan orang lain tidak melakukan ibadat ataupun orang lain melakukan maksiat, jangan kita benci ke orangnya. Yakini ini dia belum dapat taufik dari Allah. Solusi kita berdoa, kita nasihatkan. Jangan kita menuntut orang lain harus jadi malaikat. Nah, sebagian kita kadang-kadang salah dalam mengambil sikap. Kalau orang lain harus seperti malaikat, buat diri kita syaitan. Artinya kita kalau sekali melihat orang lain bermaksiat, langsung di mata kita orang ini orang yang hina. Misalkan sekali kita lihat ini orang melakukan yang namanya manusia, bukan malaikat, enggak maksum kecuali para anbiya, mungkin melakukan maksiat kapan saja. Makanya jangan sampai kita memandang hina seseorang cuman gara-gara melakukan maksiat. Nah, boleh. Karena sebenarnya dia cukup kebetulan doang dalam keadaan tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menuntut orang lain harus jadi seperti malaikat. Sehingga sekali orang lain bermaksiat, dia di mata kita hina langsung, ini orang enggak ada harga, ini orang ahli neraka. Enggak boleh seperti itu. Itu semua dipahami dari kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Artinya la haula illa billah wa la quwwata illa billah. Kata Imam Al-Ghazali di sini, la mahraba li'abdin an ma'siyatihi ta'ala illa bitaufiqihi wa rahmatihi. Seseorang hamba tidak ada jalan untuk berlari dari maksiat melainkan ketika ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Yusuf ketika beliau dirayu oleh perempuan-perempuan itu, oleh perempuan-perempuan di kota, pengen dirayu beliau untuk melakukan maksiat, apa permintaan kepada Allah beliau kepada Allah? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih saya cintai, kata Sayyidina Yusuf. Saya mending lebih baik di penjara daripada menuruti keinginan perempuan-perempuan itu. Akhirnya kata Sayyidina Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, kalau engkau tidak memalingkanku dari mereka, artinya engkau biarkan aku bersama mereka, asbu ilaihin, saya bakal melakukan maksiat dengan mereka. Wa akum minal jahilin, saya akan termasuk orang-orang yang jahil, ya Allah. Ini beliau memohon kepada Allah untuk dihindari dari maksiat. Artinya apa? Artinya beliau meyakini yang bahawa seseorang hamba tidak mungkin meninggalkan maksiat kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau berdoa kepada Allah. Baru setelah itu Allah nerima, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Baru kemudian Allah menerima permintaan Sayyidina Yusuf untuk dihindari dari gangguan perempuan-perempuan tadi. Fasarafa anhu kaidahunna, akhirnya Allah memindahkan ataupun memalingkan, menjauhkan dari Sayyidina Yusuf gangguan tipuan mereka perempuan tadi. Innahu huwas samiul alim. Itu setelah Sayyidina Yusuf memohon kepada Allah untuk dihindari dari maksiat. Makanya dalam Fatihah juga kita sering memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepada Allah, ya Allah, cuman kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah, kami taat, kami jauhi dari maksiat. Tetapi cukup dengan seperti itu? Tidak. Wa iyyaka nasta'in. Dan wa iyyaka nasta'in artinya kita yang pertama kita memohon kepada Allah ataupun memberitahu Allah bahawa kita menghambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan maksiat dan melakukan ibadah. Yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, seolah-olah kita mengadu ke Allah, ya Allah, itu untuk meninggalkan maksiat.
untuk melakukan ibadat, untuk na'budu, itu tidak mungkin kami lakukan tanpa pertolongan. Makanya wa iyyaka nasta'in. Itu wa iyyaka nasta'in sebagai, jadi iyyaka na'budu sebagai penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, sedangkan wa iyyaka nasta'in permohonan ataupun kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik kepada kita dalam menghambakan diri kepada Allah yang kita panjatkan dengan iyyaka na'budu. Jadi itu digabungan itu dalam Fatihah. Iyyaka na'budu itu bukti penghambaan kita kepada Allah, sedangkan wa iyyaka nasta'in bukti membutuh seorang hamba kepada Allah. Butuh kita kepada Allah. Karena kapan saja, walaupun bagaimanapun kita, walau taat kita sebagaimanapun, ketika Allah menginginkan kita jatuh dalam maksiat, jatuh maksiat. Makanya sekali lagi untuk kita, untuk pribadi, jangan sampai kita nisbatkan ke kemuliaan tidak melakukan maksiat dan kemuliaan beribadah kepada Allah, kita nisbatkan ke diri pribadi. Tidak boleh. Nisbahkan kepada Allah bahawa itu semua terjadi karena taufik Allah. Sedangkan ke orang lain, sikap kita ketika melihat orang lain tidak beribadah, melihat orang lain bermaksiat, jangan sampai hina itu orang di pandangan kita sehingga ini orang kita anggap ini orang sudah enggak boleh kita anggap teman lagi, ini orang enggak mungkin, ini orang yang ahli maksiat. Ya, tidak boleh. Karena karena itu belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini dia jahat, besok dia jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali, wala marhraba li'abdin an ma'siyatihi illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Tidak ada jalan untuk menjauhi ataupun tidak ada jalan untuk berlari dari maksiat Allah kepada Allah melainkan dengan taufik dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Malahan disunnahkan membaca itu setiap pagi, bagian dari wirid sabah, yaitu membaca subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian setelah itu alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Setelah itu sampai la haula wala quwwata illa billah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bukan. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama', astaghfirullahaladzim. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ardh, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma khaliq. Kemudian setelah itu alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ardh, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma khaliq. Setelah itu la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama', baru hingga akhir, baru selesai Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama' hingga selesai. Dan yang terakhir la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa fis sama', la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa fil ardh, la haula wala quwwata illa billah adada ma baina dzalik, la haula wala quwwata illa billah adada ma huwa khalid. Ini bagian dari wirid sabah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan itu wirid. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, beliau melanjutkan wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ini yang tadi kita jelaskan. Dan tidak ada kekuatan untuk seorang hamba dalam beribadat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala illa melainkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bagian dari iradah Allah, karena Allah menghendaki untuk kita beribadat. Jadi seseorang tidak memiliki kekuatan untuk beribadah melainkan jika Allah sudah menginginkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang subhanallah, dari kita kadang-kadang sudah berkeinginan 99%, sudah pengen tekad pula, tapi kemudian enggak terjadi. Itu sebagai bukti yang bahwa semuanya terjadi karena taufik Allah, karena iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, "Falau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin ala an yuharriku fil 'alami dharrah aw yusakkinuha duna iradatihi wa masyiatihi la'ajazu anhu." Maka seandainya, kata beliau,
seluruh manusia dan seluruh jin dan seluruh malaikat, seluruh syaitan, mereka semua berkumpul untuk menggerakkan satu zarrah semut. Semua sepakat. Satu dari syaitan, jin, malaikat, semua sepakat berkumpul untuk menggerakkan satu semut, ataupun untuk memberhentikan satu semut yang lagi bergerak. Semut kecil ni, zarrah artinya semut kecil. Duna iradatihi, tanpa iradah Allah, tanpa kehendak Allah, Allah tidak menginginkan bergerak. Ataupun sebaliknya, la ajazu anhu, maka mereka tidak mampu untuk menggerakkan. Ini seperti halnya disebutkan oleh hadis Rasulullah, kalau semua jin, syaitan semua berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, jika Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi.